Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Nah, sudah siap pembelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Kita akan mulai pembelajaran ya tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kita tulis dulu. Nah, kita akan mempelajari dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum kita memulai, yang pertama itu Ibu akan membahas tentang iman kepada Allah. Iman itu apa sih? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, coba Mbak Salsa. Iman itu apa? Percaya. Nah, ya, iman itu percaya. Menurut bahasa itu percaya. Nah, ada yang tahu menurut istilah itu apa? Nah, ya, Bilal, coba apa? Iya, benar. Nah, iman menurut istilah itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ada berapa rukun iman itu? Siapa? Ya, Ada 6 bukan sih, Bu? Iya benar, ada 6. Iman itu ada 6. Yang pertama itu apa? Coba Mbak Intan. Yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada, ya Adit, iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada siapa Mbak Nur? Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Nah, yang keempat itu iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada siapa? Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir itu iman kepada siapa yang bisa jawab? Qadar dan qadar. Nah ya, qadar dan qadar. Terus tanda perilaku orang yang beriman, yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang itu merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Materi selanjutnya itu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, nama Asmaul Husna ini ada berapa? Coba ada yang tahu? Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Nur. Ada 99. Nah ya, nama Asmaul Husna itu ada 99. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ya, banyak ya yang hafal. Nah, disebutkan barang siapa yang hafal nama-nama Allah yang baik itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 4 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Nah, yang pertama itu Al-Alim. Al-Alim itu apa? Ada yang tahu? Mbak Salsa, coba. Al-Alim, Maha mengetahui. Nah ya, maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Jadi setiap perbuatan Allah itu tahu, karena Allah itu maha mengetahui. Nah, yang kedua itu Al-Khabir. Al-Khabir itu ada yang tahu artinya apa? Iya, Mbak.
siapa itu namanya ya, Nabila, yang Mbak Nabila apa, Al-Khabir. Al-Khabir itu maha waspada. Jadi Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi, berbagai ragamnya, semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, perilaku seperti apa sih bagi orang yang beriman bahwa Allah itu maha waspada? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Salsa. Kita harus waspada. Perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah itu, kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita perbuat. Nah, yang ketiga itu asami. Asami itu, coba Mbak Lala, apa asami itu? Iya, asami itu Allah maha mendengar. Allah itu maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, sesuai dengan firman-Nya, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, Ibu pengen tahu perilaku apa yang mencerminkan bahwa orang itu percaya Allah itu maha mendengar? Coba Mbak Lala. Kita harus berhati-hati dalam perilaku yang baik. Kita harus berhati-hati dalam perilaku yang baik. Selain itu juga kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Nah, yang terakhir itu nama Al-Basir. Al-Basir itu apa? Coba ada yang tahu? Maha melihat, Bu. Iya, bagus Mbak Salsa. Nah, Al-Basir itu artinya Allah maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu yang kita Allah itu maha melihat segala sesuatu walaupun kecil dan lembut, seperti dalam firman-Nya, wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-18. Nah, perilaku seperti apa coba yang mencerminkan Al-Basir itu? Coba Mbak Yuli. Melihat sekeliling akan kebesaran Allah. Melihat sekeliling dengan akan kebesaran Allah. Jadi melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan kita akan kebesaran Allah. Sekarang itu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada yang tahu salah satu hikmah beriman kepada Allah? Coba Mbak Lala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah, tentrem atine. Terus yang kedua, coba Mbak Salsa. Mendapat pertolongan dari Allah, Bu. Ya, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu coba Mas Iqbal. Sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Nah, seperti dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, yang artinya demi masa bahwa orang-orang itu banyak yang merugi kecuali orang yang beramal soleh dan berbuat baik. Paham semuanya tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Paham materinya dari Ibu? Paham, Bu. Nah, baik. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.